Ya, shalom kekasih Tuhan. Jemaat GBI Betania Ministry di Kota Jambi serta anak-anak rohani kami kasih di GBI Clear Keluarga Matrajani Kota Bontang, Kalimantan Timur. Bahagia sekali hari ini bisa menghadirkan Mana Sorga dari Pulau Dewata, Bali. Dan kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan menyertai setiap kita sehingga kita dalam segala memenuhi kebutuhan kita, dalam segala aspek kehidupan kita bisa terpelihara sampai sekarang ini. Nah, kekasih Tuhan, saya berharap supaya begitu banyaknya kebutuhan kita, begitu banyaknya pemenuhan akan segala materi yang harus kita cukupkan dalam segala aspek kehidupan kita, jangan sampai itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya saudara menjadi orang yang terus berantusias, bukan untuk mengejar harta atau mengejar pemenuhan kebutuhan hidup, tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya belajar untuk antusias, punya gairah untuk mengejar Tuhan lebih daripada segala hal-hal yang sifatnya materi dunia ini. Ya, kalau yang namanya soal antusias itu, Bapak Ibu kekasih, itu tidak punya pengertian atau definisi sederhana adalah suatu upaya yang diusahakan dengan begitu keras untuk memenuhi keinginan yang ada di dalam hatinya untuk mencapai sesuatu. Sekali lagi, supaya suatu upaya yang diusahakan dengan begitu keras untuk memenuhi suatu keinginan yang besar ada di dalam hatinya. Anda lihat kolam ini, ya, kolam ini diisi oleh sebuah pancuran air. Air ini punya antusias untuk segera memancarkan apa yang ada dalam kehidupannya buat memenuhi kolam ini penuh dengan air. Jadi antusias seperti itu. Kita ingin selalu memenuhkan semua kebutuhan kita dan kita mengupayakan dengan luar biasa buat supaya keinginan kita itu tercapai. Ya, kekasih Tuhan, memiliki antusias itu penting buat kita karena itu menggambarkan bahwa kita punya kegairahan, punya satu ide, punya satu semangat buat kita memenuhi sebuah kebutuhan kita. Nah, tapi kebutuhan utama itu adalah harus mengejar Tuhan lebih daripada segalanya. Bukan mengejar uang atau harta. Kita mau supaya hati kita dipenuhi dengan seluruh eksistensi kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Supaya Anda menjadi pribadi yang serupa dan sama dengan Kristus harapkan dalam hidup ini. Nggak salah ngejar uang, nggak salah ngejar harta. Tapi jangan sampai itu menggeser posisi Kristus dalam hidup saudara. Sehingga kita lihat saat ini Bapak Ibu bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah mulai malas mencari Tuhan dan mulai mengejar uang, karir, profesi lebih daripada segala-galanya. Dan itulah yang seringkali membuat hati Tuhan cemburu. Bukankah Allah berkata bahwa aku adalah Allah yang cemburu? Nah, di dalam Alkitab digambarkan bagaimana seorang yang punya antusias dan gairah yang begitu besar untuk mengejar Tuhan lebih daripada segalanya, itu tercatat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 45 sampai 46. Di sana digambarkan bagaimana ada seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang sangat berharga. Dan ketika kata mencari itu bicara tentang bagaimana dia selalu antusias untuk ingin menemukan mutiara itu. Dan menarik sekali ketika dia menemukan mutiara itu, dia pergi pulang, dia menjual semua harta yang dimilikinya untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Nah, lihat keantusiasan pedagang ini dalam mencari yang namanya mutiara yang berharga itu. Kata mencari itu bicara tentang bagaimana dia mencari sampai ketemu, mencari sampai dapat, mencari dengan upaya sungguh-sungguh. Dan ketika dia mendapatkan mutiara itu, dia tahu kemampuannya nggak sanggup untuk membeli. Apa yang dia punya, dia jual untuk membeli yang namanya mutiara itu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kerajaan Allah itu bagikan mutiara yang sedang Anda cari saat ini. Pemenuhan kita bukan soal uang. Kenapa, saudara kekasih? Karena waktu kita mati, kita tidak berhadapan dengan uang yang mengadili kita. Tapi waktu kita mati, waktu kita hari penghakiman nanti, kita berhadapan dengan Allah yang akan menghakimi setiap kita. Itu sebabnya mari kita belajar supaya Tuhan menjadi sesuatu yang utama dalam diri kita, bukan uang. Dan itu sebabnya mari kita belajar untuk bergairah. Apalagi ketika kegairahan kita sirna dan terganti dengan yang namanya kesibukan untuk mengejar karir, bisnis, uang, materi, supaya kebutuhan kita terjadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kenapa manusia kok bisa lebih memetakkan kebutuhan, lebih mengejar uang daripada Tuhan? Sederhana jawabannya. Karena manusia sudah dikuasai dengan kekhawatiran. Khawatir nggak bisa makan, khawatir kalah bersaing, khawatir nggak bisa beli ini dan nggak bisa beli itu. Padahal Injil Matius sudah menjelaskan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga yang ada dalam hidup ini. Makan, minum, dan pakai. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi setiap kita. Nah, fokus perhatian kita itulah yang membuat antusias kita itu ada. Kalau kita berfokus kepada harta atau pemenuhan kebutuhan, maka kita akan berfokus berantusias ngejar uang. Tapi kalau fokus kita kepada Kristus, maka kita akan berantusias mencari Kristus lebih daripada segala-galanya. Setiap kali Anda berjumpa dengan Tuhan, itu menghasilkan yang namanya keubahan. Keubahan dalam karakter. Kalau karaktermu berubah, maka jasmani berkatmu juga pasti akan berubah. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita, jangan acuh tak acuh.
Sefanya pasal 2 ayat 1 dijelaskan di sana bagaimana Sefanya menegur orang-orang Israel yang sudah acuh tak acuh dengan Tuhan, yang sudah kehilangan semangat untuk mengejar Tuhan. Itu makanya dikatakan Sefanya pasal 2 ayat 1, bersemangatlah hai orang-orang yang acuh tak acuh dengan Tuhan. Mari kita belajar mencari Tuhan kembali lebih dari segala-galanya. Raja Daud pun dalam segala kegemilangannya, dalam segala berkat yang Tuhan percayakannya, dia nggak pernah bergeser fokus. Fokusnya tetap Tuhan, bukan kepada kemenangan, bukan kepada kegemilangan harta. Fokusnya tetap Tuhan. Itu makanya Daud berkata dalam Mazmur 122 ayat yang pertama dikatakan, nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Sampai kapanpun Daud itu nggak pernah acuh tak acuh, nggak pernah cuek terhadap rumah Tuhan. Apalagi di rumah Tuhan dia bisa ketemu dengan Tuhan. Soalnya Daud berkata, aku akan bersuka cita. Kata bersuka cita punya pengertian, dia bergairah, dia selalu berantusias, senang sekali. Ketika seorang anak ingin ketemu dengan bapaknya, seperti seorang mempelai ingin ketemu dengan kekasihnya, dia senang sekali, dia antusias sekali, dia mencari Tuhan lebih daripada segalanya. Itu sebabnya mari ngajak Bapak Ibu kekasih pada hari ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau engkau khawatir tentang harta, makan, minum, dan pakaian, engkau akan bergeser antara Tuhan dengan yang namanya harta. Tapi kalau engkau khawatir, boleh khawatir, tapi khawatir jauh dari Tuhan. Nah itu baik. Saya khawatir kok saya jauh dari Tuhan. Nah itu makanya kita belajar supaya kita lekat terus dengan Tuhan. Karena kalau engkau lekat dengan Tuhan, engkau akan melihat terobosan Tuhan terjadi dalam segala panjang kehidupanmu. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar, jangan sampai kegairahan itu kendor dalam hidup kita. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah kerajaanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Itu sebabnya mari belajar dalam hari ini. Sudah kalau apimu padam, kalau apimu padam mencari Tuhan, maka kita kehilangan kegairahan. Sama seperti kau sedang bergairah mencari uang, harusnya itu difokuskan, ditujukan, bergairah lebih lagi kepada Tuhan, lebih daripada sekedar mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah mengatur segalanya. Berkat, rezeki, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, dan sejahtera, itu yang ngatur Tuhan. Carilah Tuhan, jadi jangan sampai salah fokus. Kalau engkau salah fokus, maka kegairahan dalam hidupmu juga akan beralih kepada apa yang Anda fokuskan. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka kegairahan, antusias kita akan terus mencari Tuhan dalam hidup ini. Penuhi hati saudara dengan keantusiasan. Kalau kau mengejar Tuhan, maka semuanya akan mengejar saudara, yaitu berkat, sukacita, dan sejahtera lebih segala-galanya. Tapi jangan kejar Tuhan hanya karena cari berkat. Kejarlah Tuhan dengan penuh antusias karena engkau mencintai Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, kau bisa berkata, Tuhan, karena aku antusias, bersukacita setiap kali dikatakan orang pergi ke rumah Tuhan, maka apapun yang membuat engkau senang akan saya lakukan. Kalau engkau membuat saya senang menabur, saya akan menabur. Kalau engkau bahagia, bisa ditemui dalam saat teduh di rumah maupun di manapun saya berada, bahagia akan saya lakukan. Oh Tuhan, kalau engkau mengampuni, harus melepaskan rasa kasih kepada orang sekitar kami, membuat engkau senang, akan saya lakukan. Itulah orang-orang yang punya antusias mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih, jangan pikirkan permohonan kebutuhan saudara, jangan khawatir. Biarlah kerajaan Allah itu bagaikan mutiara yang sangat mahal yang ada dalam kehidupan saudara. Untuk kau cari terus dan kau lakukan segala macam cara untuk ngejar mutiara itu. Itulah pribadi Tuhan dan saudara. Dan saya percaya pada akhir nantinya Tuhan akan berkata pada saudara di akhir zaman, sabar-sabarmu yang setia, turutlah dalam kesukaan Tuhanmu, dan terimalah mahkota. Ya, doa saya untuk Anda kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, supaya tetap senantiasa memiliki antusias dan kegairahan mencari Tuhan lebih daripada segalanya. Karena kalau mencari Tuhan, maka semuanya akan mengikut pada saudara. Apa itu? Materi, berkat, pertolongan, kesembuhan, bahkan semua yang saudara butuhkan Tuhan sediakan bagi saudara ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah. Seperti mutiara yang sangat berharga dalam kehidupanmu. Tapi ingat pesan saya, jangan mencari Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan. Tapi carilah Tuhan sungguh-sungguh, temuilah Dia, karena engkau cinta kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara kekasih semua, Jemaat GBI Clear Kota Bontang, Jemaat GBI Betania Blessing Kota Jambi, serta saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tetap senang saya mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati, salam dari Pulau Dewata. Doa saya untuk Anda. Haleluya.